Masih seputar informasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang. Salah satu tempat pemungutan suara atau TPS di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, mendapatkan apresiasi dari Ketua KPU Kabupaten Pandeglang. Di tempat yang berbeda, akibat kelelahan anggota PPK Mekar Jaya pingsan. Sementara dari dunia ekonomi, dari Kecamatan Labuan, 2 hari pasca pencoblosan, sejumlah kapal nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan kembali melaut. Dan inilah kabar selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Beginilah kondisi salah satu tempat pemungutan suara atau TPS 11 di Kampung Kadutanggai, tengah Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Sangatlah berbeda dan unik karena di samping tempatnya yang cukup luas dan juga seluruh panitia menggunakan pakaian adat Baduy dan kebaya. Hal itu mendapatkan perhatian Ketua KPU Kabupaten Pandeglang saat memantau pelaksanaan pencoblosan. Menurut Ketua KPU Nunung Nur Azizah saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi, Nunung mengatakan, di TPS 11 Purwaraja ini Kecamatan Menes ada pakaian yang beda dari yang lain. Memang ada anjuran seperti apa atau apresiasi seperti apa dari Ibu? Dari KPU tidak ada anjuran ya untuk mengenakan pakaian adat atau pakaian tertentu. Kita hanya menyampaikan untuk berpakaian rapi dan sopan, kemudian juga menyesuaikan dengan situasi seperti itu. Adapun di Desa Purwaraja sini di TPS berapa? 11 mengenakan pakaian adat tadi berkebaya ya, ini cukup kreatif ya, cukup unik dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik yang bisa meningkatkan daya tarik pemilih untuk datang ke TPS. Mudah-mudahan ini menjadi ikon tersendiri ketika disampaikan ke pemilih lain. Di sini ada keunikan menjadi orang-orang untuk datang, tertarik datang. Harapannya KPU Pandeglang tentang pemilihan pada hari ini seperti apa? Berapa persen? Kami targetkan itu sejumlah 80% dan kami optimis jika melihat situasi saat ini di TPS 11 Purwaraja ya, mudah-mudahan ini tercapai. Sementara dari tempat yang berbeda, anggota PPK Mekar Jaya Fuadi pingsan di kantor KPU Kabupaten Pandeglang. Anggota PPK Mekar Jaya Fuadi pingsan diduga karena kelelahan menyiapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Anggota KPU Kabupaten Pandeglang Samsuri mengatakan jajaran KPU Kabupaten Pandeglang melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Pemantauan dilakukan di beberapa TPS terbagi di wilayah Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 45, dan Dapil 6 Kabupaten Pandeglang, katanya kepada sejumlah awak media di kantor KPU Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu 14 Februari 2024. Tadi kami setelah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing, kami melakukan monitoring ya di beberapa TPS terbagi ada di wilayah Dapil 1, 2, 3, 4 sampai 6. Saya kebagian di Dapil 3 Mandalawangi, ini Dapil 2, mohon maaf. Dapil 2 kami melakukan pemantauan di beberapa kecamatan, diantaranya Mekar Jaya ya. Secara tahapan sih berjalan dengan aman, lancar gitu, sampai terakhir tadi ketika kita mau keluar dari wilayah Mekar Jaya sudah selesai pemungutan suara gitu. Pemilih yang hadir ini atau partisipasinya kurang lebih hampir mendekati 75, hampir 78% ya, gitu, yang saya pantau tadi. Terus yang selanjutnya
terkait petugas ini mungkin kami juga agak kerepotan ya. Ada beberapa petugas yang kita temui itu mungkin kelelahan ya, jadi kurang istirahat mungkin semalam habis bergadang itu menyiapkan segala sesuatunya. Akhirnya tadi mungkin ada beberapa yang kelelahan gitu. Salah satu tadi dari Mekarjaya, Pak ya? Nah tadi teman PPK dari Mekarjaya, PJ Logistik tadi pingsan ya di kantor. Ya mungkin faktor kelelahan dan dia juga mungkin belum makan nasi dan lain-lain begitu ya. Gitu. Tapi sekarang dibawa ke klinik, Pak? Yes. Ya, tim KPU langsung tadi dengan sigap membawa Pak Fuad ini langsung ke Vaskes. Dari tempat yang berbeda, informasi dari dunia usaha. 2 hari pasca pencoblosan, sejumlah kapal nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang kembali beraktivitas melaut. Hal itu disampaikan salah satu tokoh nelayan, Bang MS, saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi. Bang menyampaikan. Ini baru saja kan kita melaksanakan Pilpres ya. Iya. Untuk nelayan sendiri kan sudah pada ke laut belum, Bang, hari ini? Untuk sementara 60% atau 70% dari jumlah nelayan yang ada di Labuan melaut. Belum keseluruhan, artinya mungkin habis merasakan pesta demokrasi itu pencoblosan. Jadi ada yang sebagian yang melaut dan ada yang enggak. Nah, untuk harga sendiri, apakah ada pelonjakan harga atau gimana, Kang? Ada perubahan jelas itu. Sebelum istilahnya hari H pencoblosan, nelayan itu sepertinya merasa gimana ya, harga itu turun drastis karena semua masyarakat mungkin antusias, jarang istilahnya menunggu-nunggu, antusiasnya dalam arti menunggu-nunggu pesta demokrasi yang dinantikan. Jadi para pedagang-pedagang itu jarang yang turun ke pasar ikan. Akhirnya nelayan itu yang melaut itu dengan hasil yang dia dapatkan harganya itu turun drastis. Nah, setelah pasca pemilihan ini sudah ada perubahan, harganya sudah kembali ke harga standar. Nah, untuk jenis ikan sendiri, Kang, yang banyak jenis ikan apa aja, Kang, yang dapat? Yang kebanyakan ini untuk sementara jenis ikannya itu dimersial kecil, artinya ikan dasar gitu. Seperti ikan kuniran, ikan bondolan, ikan ya sebagian ada yang dimersial besarnya itu kakap merah dan ikan kakap putih. Jadi untuk istilahnya yang dimersial besarnya itu sekarang. Yang intinya sekarang setelah pesta demokrasi sudah usai, nelayan itu ada harapan harga bisa melonjak kembali. Untuk cuaca, Kang? Ya, untuk cuaca ini sudah mendekati cuaca yang baik.